Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Sabrina Oktavianti. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori hermeneutika dalam kritik sastra. Nah, definisi hermeneutika. Secara tradisional, hermeneutika diartikan sebagai teori atau ilmu penafsiran. Ini berasal dari bahasa Yunani hermeneuin, yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan sesuatu ke dalam bahasa seseorang. Nah, secara lebih umum, hermeneutika memiliki arti sebagai jumlah pedoman untuk pemahaman teks-teks yang bersifat otoritatif seperti dogma dan kitab suci. Nah, dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa hermeneutika adalah menafsirkan berdasarkan pemahaman yang sangat mendalam. Nah, pendekatan hermeneutika. Hermeneutika merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis suatu teks. Saat ini hermeneutika banyak digunakan dalam kajian teks hampir di segala bidang keilmuan, antara lain seperti filsafat, sastra, seni, sejarah, dan hukum. Nah, sejarah hermeneutika. Hermeneutika awalnya berkembang dalam teknologi, khususnya untuk menafsirkan teks-teks keagamaan pada abad ke-18. Hermeneutika mulai diterapkan pada teks-teks non-religius, meluas ke bidang humaniora seperti sejarah, sosiologi, dan kritik sastra. Nah, adapun jenis-jenis hermeneutika. Belcher mengelompokkan garapan hermeneutika ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama hermeneutika metodologis. Model ini memfokuskan pembahasannya pada problematika dalam penafsiran secara umum, dikenal sebagai metodologi bagi ilmu-ilmu kemanusiaan humaniora yang melalui analisis pemahaman sebagai metode yang cocok untuk melakukan mengalami ulang atau memikirkan ulang tentang apa yang telah secara sebenarnya dirasakan dan dipikirkan oleh pengarang tersebut. Dan yang kedua, hermeneutika filosofis. Hermeneutika filosofis adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Hermeneutika filosofis tidak hanya terbatas pada teori penafsiran kitab suci atau metode filologi, tetapi juga hermeneutika filosofis tidak hanya terbatas pada teori penafsiran kitab suci atau metode filologi, tetapi juga meluas ke berbagai kajian keilmuan seperti sejarah, filsafat, hukum, kesusastraan, dan ilmu pengetahuan tentang kemanusiaan. Dan yang ketiga ada hermeneutika kritis. Hermeneutika kritis adalah pencarian makna dalam proses dialog antara isi teks dan struktur ideologi realitas. Lebih spesifik lagi, hermeneutika kritis mencari sebab-sebab pemahaman dan komunikasi yang distortif, teralihkan atau terkurangi. Dalam situasi interaksi yang normal, karenanya proses analisa hermeneutika kritis mengaitkan pada penjelasan kesulitas dan prosedur interpretasi. Nah, adapun tokoh-tokoh yang menggunakan teori hermeneutika, diantaranya ada tokoh hermeneutika barat yaitu Schleiermacher, William Dilthey, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Hans-Georg Grammer, Jürgen Habermas, Paul Ricoeur, Jacques Derrida. Nah, adapun tokoh-tokoh muslim dari hermeneutika adalah Muhammad Arkhon dan Hasan Hanafi. Nah, kesimpulan dari materi ini, teori hermeneutika sebagai pendekatan untuk memahami dan menafsirkan teks telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam kritik sastra. Dengan menekankan pentingnya konteks hidrotoris, budaya, dan bahasa melalui berbagai jenis hermeneutika, teori ini menyediakan alat yang mendalam untuk menganalisis teks sehingga memungkinkan pembaca untuk mengungkapkan makna yang lebih kaya dan beragam. Nah, penerapan teori ini dalam kritik sastra memperkaya pemahaman tentang hubungan antara teks, penulis, dan pembaca, serta meningkatkan kualitas interpretasi dan analisis karya sastra. Nah, mungkin materi itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya.